Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 22, Kepercayaan. Shinvasyang Sutra Teratai, episode 1801. Buddha Maha Welas Asih, tiada kikir dan tiada gentar. Dikarenakan engkau sekalian telah bertekad untuk menyebarkan sutra ini, sudah seharusnya mempelajari 3 praktek dari Tathagata, dari zaman akhir Dharma dan seterusnya, sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar pada hari ini. Engkau hendaknya memberitakan dan menyebarkannya, tidak boleh membangkitkan kekikiran sedikit pun. Bersungguh hatilah, mendengar, melihat, memahami, setiap saat harus lebih bersungguh hati. Jika kita tidak bersungguh hati, mungkin saja seumur hidup kita tiada satu hal pun yang berhasil. Jadi tetap harus bersungguh hati. Di dunia, kehidupan, dan di antara sesama yang susah diperoleh ini, kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Bodhisattva Buddha mengajarkan para makhluk untuk melaksanakan praktek di jalan Bodhisattva. Inilah tujuan utama dari Buddha datang ke dunia. Jalinan jodoh dunia manusia saat ini seperti ini. Yang dibutuhkan adalah Bodhisattva di dunia manusia. Karena terlalu banyak penderitaan, Buddha mengajarkan kita untuk mendekati orang banyak, terjun ke dalam dunia yang penuh penderitaan. Bagaimana agar dapat mencabut penderitaan? Bagaimana agar membuat mereka bahagia? Kehidupan para makhluk, ini yang perlu kita bersungguh hati. Para makhluk, Buddha mengatakan dengan menggunakan satu kata, derita, yaitu penderitaan. Penderitaan adalah penderitaan yang bagaimana? Sebab penderitaan. Sebab penderitaan adalah berpadunya beberapa sebab dan kondisi, yang akhirnya terjadilah penderitaan. Lalu sebab akibat itu adalah sebab akibat yang bagaimana? Juga lebih kurang adalah akumulasi dari benih sebab dan kondisi pendukung. Namun di tengah penderitaan, juga karena proses dari berjalannya waktu, dapat melihat hal-hal yang menggembirakan. Misalnya saja tahun 2020, kita terkoneksi dengan para insan suci di Myanmar. Waktu telah berlalu selama 12 tahun. Jalinan jodoh yang terjalin pada 12 tahun lalu, menjalin jalinan jodoh kita saat ini, terhubung koneksi dengan mereka, saling memberi perhatian. Pandemi COVID kali ini perlu kita memberi perhatian. Mereka juga memiliki banyak kisah mengharukan. Dengan kesempatan kali ini, berbagi dengan kita semua, sehingga pada saat konferensi video, kira-kira terdapat beberapa hal besar yang membuat kita merasa sepadan ketika membahasnya. 12 tahun yang lalu, yakni pada tahun 2008, jangan melupakan tahun itu. Angin siklon Nargis membawa kedekatan kepada kita yang telah berlangsung selama 12 tahun. Seharusnya juga hingga masa mendatang, yang merupakan sebab dan kondisi yang kekal. Gelombang angin siklon ini, yang terjadi pada Nargis saat itu, gelombang ini menyebabkan bencana dahsyat di Myanmar, termasuk angin, hujan, dan banjir. Yang paling penting adalah, kecepatan anginnya sangat tinggi, berlalu dalam waktu 1 hingga 2 hari. Hujan berlangsung lebih lama, membawa air hujan yang sangat banyak. Karena sistem drainase yang buruk, membuat daratan yang begitu rendah terendam air. Ladang dan kebun semua terendam air. Setelah melewati suatu kurun waktu, pembuangan air tidak mengalir. Berbagai tanaman di kebun tersebut yang terdiri dari biji-bijian benar-benar telah terendam air. Ini merujuk kepada situasi yang menyedihkan. Setiap jenis menjadi gagal panen. Tidak ada yang dapat dipanen. Mayoritas orang di sana berprofesi sebagai petani, menjadikan petani sebagai profesi. Banjir kali ini menjadi bencana alam bagi banyak orang. Kesulitan yang datang setelah bencana disebut sebagai malapetaka. Banyak orang yang mengalami kesulitan. Pada saat itulah Ceci mulai bergerak. Bagaimana kita dapat membantu? Kita tidak mengenal siapapun di negara itu.
Bagaimana kita menghubungi mereka? Tentu saja dimulai dari Taiwan. Membentuk sebuah tim survei bencana. Tim ini mulai mensurvei negara ini, bukan hanya 1 kali datang sebentar. Dengan demikian, sudah bisa selesai. Kita ke sana mengadakan baksos pengobatan. Melihat yang miskin dan sakit juga tidak sedikit. Terutama adalah kemiskinan sangat merata. Sehingga kami pulang kembali untuk membuat rencana. Bagaimana agar dapat memberikan bantuan darurat secara tepat waktu. Di waktu yang bersamaan juga membantu mereka. Bagaimana melewati kesulitan. Jadi selain pergi membagikan beras, kami juga membagikan benih padi kepada mereka. Apakah itu adalah benda materi atau benih padi? Membantu mereka seperti ini untuk melewati kesulitan kali ini. Kami juga bisa memahami, ini bukan hanya terjadi di desa. Baru saja pergi survei bencana, wah, ada sekolah yang roboh. Melihat sekolah di tempat itu juga tidak sedikit yang mengalami kerusakan. Sehingga mulai pergi memberi perhatian. Kesempatan hidup dan kehidupan, bagaimana mereka melaluinya? Harus bagaimana membangun tempat berdiam bagi mereka untuk menenangkan tubuh jasmaninya. Bagaimana anak-anak bersekolah? Semua diperhatikan. Saat pulang kembali, mari semua orang menganalisa, melaporkan, mempertimbangkan negara ini. Kita harus bagaimana? Awal dan akhir urutan dari penanggulangan bencana dan bantuan darurat dibagi menjadi jangka menengah dan jangka panjang. Pada saat darurat juga suatu periode menengah dan jangka waktu yang panjang harus bagaimana membantu mereka. Saat itu kami sangat bersungguh hati, benar-benar di saat darurat dalam jangka waktu menengah, jangka waktu panjang, kami bergantian pergi membantu mereka. Di saat bersamaan, membantu mereka membangun sekolah di Yangon, juga membangun beberapa sekolah dasar dan menengah untuk mereka. Tentu saja di sekolah dasar dan sekolah menengah dusun itu, melihat bagaimana anak-anak ini hendak bersekolah harus berjalan melewati ladang tani. Mereka harus berjalan sepanjang pematang sawah. Kita juga tahu akan kisah ini. Anak-anak yang akan keluar pergi bersekolah harus berjalan kaki selama 3-4 jam. Bahkan harus berjalan di pematang sawah. Ada anak yang digigit ular. Lagi pula di dusun tidak ada lampu listrik. Anak-anak yang menjatuhkan lentera mereka. Lentera terbakar hingga anak-anak ikut terbakar. Separuh tubuh mereka membusuk. Sungguh banyak kasus pada saat itu. Sehingga di dusun maupun di kota, kami membantu mereka mendirikan sekolah. Dalam ingatan saya, Myanmar punya jalinan jodoh mendalam dengan kita. Lalu kemudian, kita juga melihat adanya Samaneri di sana. Buddhisme di sana masih mempertahankan penampilan zaman Buddha, di mana setiap hari harus keluar untuk pindah patah. Di ladang pelatihan dari Samaneri kecil, anak-anak semua sangat kecil. Banyak anak yang dilahirkan, atau setelah dilahirkan tidak mampu dipelihara, lalu diserahkan ke wihara untuk dipelihara. Sehingga anak-anak yang terlihat masih sangat kecil. Anak yang kecil-kecil. Di wihara menerima sangat banyak anak, ada ratusan anak. Mereka amat lucu. Setiap hari mereka membentuk tim dan berbaris sangat rapi, membawa mangkuk. Setiap hari harus keluar untuk berpindah patah. Namun berpindah patah belum tentu adalah vegetarian. Di wilayah sana tidak punya kebiasaan untuk bervegetarian. Mereka akan memakan apa yang diperoleh. Begitulah cara hidup mereka. Ketika saat itu kita pergi ke sana. Demikian situasi yang kita lihat. Kita merasa sangat disayangkan. Jika di tempat itu dapat memiliki wujud dan konsep spiritual Buddhis, kebenaran itu, jika kebenaran dan wujud dapat disatukan, ajaran Buddha di tempat ini pasti bisa lengkap, tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Setelah bertahun-tahun, kita telah melihat wihara Samaneri, lebih dari 200 orang. Pada saat itu, anak-anak Samaneri itu kini telah beranjak dewasa. Ketika kita berinteraksi dengan mereka melalui internet, kita juga mendengar bahwa anak-anak sudah dapat diantar ke universitas untuk kuliah.
Dari sekolah dasar hingga sekarang, kita merasa terhibur mendengarnya. Insan Ceci sudah mulai memberi perhatian sejak 10 tahun yang lalu. Sekarang kita dapat melihat anak-anak ini, dapat diantar ke sekolah untuk belajar. Ketua wihara ini juga sangat menyayangi anak-anak, juga mengantar anak-anak yang pergi belajar. Universitas itu juga terharu atas apa yang dilakukannya, sehingga memberi gelar doktor kehormatan kepada ketua wihara. Kita terhubung melalui internet, berinteraksi, mendengar dan melihat. Kita mendengar bahwa ketua wihara ini dipenuhi rasa syukur. Dia berterima kasih kepada Ceci dan sangat bersuka cita. Di konferensi, kita mendengar banyak cerita yang sangat mengharukan. Samaneri saat itu telah beranjak dewasa. Beberapa di antara mereka telah kuliah. Ini adalah hal yang membahagiakan. Satu hal yang sangat mengembirakan. Saya mendengar ketua wihara ini dengan hati penuh syukur dan memberi tahu Ceci bahwa relawan Ceci setempat sangat menjaga mereka, juga membahas tentang makanan vegetarian. Sekarang seluruh wihara telah menerapkan makanan vegetarian. Kami juga melihat kisah celengan beras. Tokoh utama dari kisah celengan beras juga telah hadir di sini. Kepala desa juga sudah hadir. Kisah celengan beras yang sangat menyentuh bagi banyak orang. Saya juga sering mengangkat kisah tentang segenggam beras ini dengan sangat gembira. Tokoh utama dalam cerita itu juga sedang online. Semua ini bermula ketika pada saat itu kami pergi untuk membagikan beras. Di atas karung beras mereka telah mencetak. Di karung beras mereka mencetak. Bertuturlah dengan kata yang baik. Lakukanlah perbuatan yang baik. Berpikirlah dengan niat yang baik. Ini dicetak pada karung beras. Setelah membawa pulang beras yang kami bagikan, penerima beras memandang karung beras yang dicetak dengan kata perenungan Cingse sebagai harta karun. Ada yang memajang karung beras di dinding menjadi moto bagi keluarga mereka. Melihat bahwa semuanya sangat bersuka cita. Kita bersumbangsi tanpa pamrih. Tapi yang didapatkan adalah sesuatu yang tak berwujud. Perubahan dari dalam batin mereka. Mereka menggunakan kata perenungan ini dalam hati mereka dan mengubah kebiasaan hidup mereka. Jadi, mereka berubah menjadi lebih baik. Orang yang mengubah kehidupannya menjadi baik juga tidak sedikit. Di antaranya, di dalam sana ada beberapa orang yang telah menjadi relawan Ceci. Di desa di mana segenggam beras berawal, sekarang di dalam kampung tersebut ada 300 lebih keluarga. Adalah merupakan donatur dari celengan beras. Setiap bulan mereka mengumpulkan celengan beras. Beras yang disumbangkan setiap bulannya tidak mempengaruhi makanan yang dimakan setiap orang setiap kalinya. 3.000 kilo atau 3 ton lebih beras telah dikumpulkan. Bisa diberikan kepada orang yang sebatang kara dan lanjut usia, sehingga akan bisa makan kenyang. Dan jika di kampung ini sudah makan sangat kenyang, bila masih ada yang lebih, maka masih bisa dibagikan ke kampung lain. Jadi ini merupakan suatu gerakan yang berlangsung terus, harus dalam jangka waktu yang panjang dan lama. Kebaikan merupakan kebiasaan yang baik, harus tiada hentinya terus diwariskan. Gerakan celengan beras ini masih harus terus dilanjutkan. Batin yang welas asih dan baik jangan terputus. Salah satunya, ada satu keluarga lain yang membuat saya sangat terharu. Keluarga ini merupakan keluarga dari celengan beras. Mereka benar-benar sangat kesulitan. Pada waktu itu dia sangat kesulitan. Mereka sekarang masih muda, kira-kira berusia 40 tahun lebih. Kehidupannya bergantung pada meramal nasib. Dan di tempat yang sangat miskin itu, meramal sama hampir tidak ada penghasilan. Pada waktu yang sama, dia sendiri 4 anggota badannya tidak bertenaga atau kelumpuhan otak. Tetapi dia juga merupakan salah satu dari donatur celengan beras. Dia mendengar bahwa segenggam beras dapat menolong orang. Dia pun memberitahu istrinya, semiskin apapun, asalkan kita masih dapat makan 1 kali, harus mendonasikan segenggam beras. Di dalam kendi
demi hendak menyumbang, dia sendiri yang mengambilnya. Segenggam beras yang diambil dari dalam kendi, dia pun berkata, "Segenap pikiran saya harus mengambil beras ini dan meletakkannya. Saya sudah sangat berusaha." Komite kita pun berkata, "Segenggam beras darimu ini sebesar gunung Sumeru." Dia sangat bersuka cita. Sebuah kalimat penuh kebijaksanaan diberikan kepada anak muda ini. Akan tetapi 4 anggota tubuhnya lemah. Kondisi kehidupan sangat sukar. Dalam sekejap dia pun memutar miskin menjadi kaya. Dia merasa, "Saya adalah orang yang mampu menolong orang lain. Saya berusaha dengan segenap hati. Tangan saya akan terus berusaha menggenggam segenggam beras ini sebesar gunung Sumeru. Saya sudah berusaha dengan segenap hati." Maka dengan demikian, dia merasa sangat bersuka cita. Saya pun mengatakan, "Benar, segenggam beras ini menjadi saksi besar bagaikan gunung Sumeru." Ini adalah sebuah telekonferensi yang sangat hangat, sangat bersuka cita. Dengan pengendalian diri, tekun, hemat, dan ulet seperti ini, segenggam beras setiap hari dapat menolong orang lain. Selama telekonferensi berlangsung, kepala desa juga berada di tempat. Ia sangat berterima kasih kepada insan Ceci yang memberi bantuan di desa mereka. Saat ini tahun 2020, terdapat lebih dari 30 rumah tangga tidak punya makanan. Mereka bisa memperoleh segenggam beras ini, dapat membantu mereka. Kemudian mereka pun dapat membantu bila ada lebih. Memang benar, segenggam beras menolong seluruh desa, bahkan lebih dari cukup. Masih dapat menolong warga dari desa lain. Ini sungguh tidak mudah. Sangat banyak hal yang mengharukan, menghangatkan jiwa. Tentu saja kita harus bersyukur bahwa mulai ada benih di sana, yang mulai membangkitkan tekad. Ada sepasang saudara bermagawe. Mereka mulai meminjamkan kami lantai di gedung bisnis mereka yang memiliki lebih dari 10 lantai, secara permanen tanpa meminta sewa, untuk digunakan sebagai kantor kita dan sebagai lahan pelatihan bodhisatwa kita. Ini mempermudah komunitas relawan Ceci di Myanmar. Dengan cara ini, tempat tersebut dapat digunakan sebagai tempat pelatihan diri bodhisatwa Ceci dan sebagai tempat berkumpul di sana. Ini adalah hal yang sungguh tidak mudah. Untuk itu saya sangat berterima kasih. Masih ada pengusaha Taiwan di sana, keluarga Tuan Wen yang berada di Taiwan, tetapi dia berbisnis di tempat itu. Dia juga menyumbang sebuah gedung untuk insan Ceci, sangat luas, bisa dijadikan tempat pelatihan. Untuk itu, saya juga sangat berterima kasih. Ternyata kita memiliki jodoh yang kuat dengan Myanmar. Selama pandemi ini, tahun 2020, relawan Ceci setempat juga sangat berani. Untuk menghadapi kondisi demikian, mereka memastikan untuk melindungi diri mereka dengan sangat baik. Dari awal hingga akhir mereka juga membagikan lebih dari 20.000 karung beras. Mereka berencana untuk membagikan lebih dari 30.000 karung beras. Cinta kasih yang sedemikian. Asalkan ada orang yang bersedia, segenggam beras dapat bertahan sampai sekarang. Melalui pandemi ini, kita melihat keberanian bodhisatwa dengan kebajikan besar, keberanian besar, dan maha welas asih di dunia ini. Mereka bersumbangsi di tengah orang-orang yang menderita. Ini sungguh menyentuh. Jadi sama seperti naskah sutra yang kemarin. Mari kita melihat naskah sutra yang kemarin. Secara demikian menyentuh bagian puncak kepala dari para bodhisatwa mahasatwa sebanyak 3 kali. Seraya berkata, "Aku semenjak miliaran koti asam kyeya kalpa yang tak terhingga, telah melatih dharma dari Anuttara Samyak Sambodhi yang sulit diperoleh ini. Sekarang aku mempercayakan kepada engkau sekalian. Engkau sekalian hendaknya menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, dan menyebarluaskan dharma ini, agar semua makhluk dimanapun berada dapat mendengar dan memahaminya." Sutra Teratai Bab 22, Kepercayaan. Masih ingatkah? Buddha mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menyentuh bagian atas kepala bodhisatwa. Setiap bodhisatwa dan murid yang hadir merasakan sendiri. Tangan Buddha menjulur ke puncak kepala saya.
Ini menunjukkan kasih sayang dan perhatian seorang ayah, yang dimulai dengan memberikan penjelasan yang sangat hangat. Ia sangat ramah, sangat lembut dan ramah. Ia adalah ayah yang penuh kasih sayang di dunia, guru pembimbing dari 3 kelompok alam, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Ini adalah sifatnya. Secara demikian menyentuh bagian puncak kepala dari para bodhisattva mahasatwa sebanyak 3 kali. Seakan-akan ada 3 kali ia menyentuh bagian puncak kepala dari semua bodhisattva dan murid. Seraya berkata, ia berkata, "Aku semenjak miliaran koti asam kiaya kalpa yang tak terhingga, telah melatih dharma dari Anuttara Samyak Sambodhi yang sulit diperoleh ini." Pada akhirnya, inilah yang disampaikan oleh Buddha kepada semua orang. Ini cara saya berlatih dari dulu hingga sekarang, dan telah mencapai pencerahan tertinggi dan sempurna. Di kehidupan ini, saya datang memberitahukan kepada semua orang. Inilah yang disampaikan Buddha kepada mereka. Jadi, mulai hari ini saya percayakan semuanya kepadamu. Saya harap kalian semua ingat apa yang saya ucapkan dan lakukan di kehidupan ini. Dharma ini sepenuhnya dilimpahkan kepada kalian semua, dipercayakan kepada kalian semua. Inilah yang dimaksud mempercayakan kepada engkau sekalian. Ini semua dipercayakan kepada semua orang. Jadi, engkau sekalian hendaknya menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, dan menyebarluaskan dharma ini, agar semua makhluk dimanapun berada dapat mendengar dan memahaminya. Semua orang harus bersungguh-sungguh menegakkan dan melafalkannya. Seperti di Myanmar, sekantong beras sederhana dengan cetakan di atasnya. Setelah berasnya habis dimakan, kantong ini menjadi seperti pusaka keluarga. Saya melihat ada beberapa kantong ditempelkan di dinding mereka, sebagai moto keluarga. Buddha mempercayakan kita dengan tugas ini, jadi kita harus lebih menghargainya. Orang-orang saat ini bisa melakukan ini. Di masa lampau saat Buddha masih ada, ia adalah guru pembimbing dari 3 kelompok alam dan ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Waktu itu, Sang Mahasadar sangat dihormati. Jadi, ajaran yang diajarkan Buddha, tentu saja kita harus menegakkan dan melafalkannya. Setelah dapat menghafalnya, kita juga harus menyebarkannya dari satu orang ke orang lain. Jadi, agar semua makhluk dimanapun berada dapat mendengar dan memahaminya. Artinya kita harus membiarkan semua orang dapat mendengarnya. Jadi kalimat sutra selanjutnya mengatakan, kenapa demikian? Tathagata memiliki kemaha welas asihan, tiada kekikiran sama sekali, juga tiada kegentaran. Dapat memberikan kepada para makhluk kebijaksanaan Buddha, kebijaksanaan Tathagata, dan kebijaksanaan alamiah. Sutra Teratai Bab 22, Kepercayaan. Ini adalah Buddha datang ke dunia, adalah maha welas asih dan maha belas kasih. Tiada kekikiran sama sekali. Maha welas asih adalah memberi kebahagiaan. Datang ke dunia adalah ingin memberi para makhluk agar bisa tenang dan bahagia. Para makhluk, meski dunia adalah derita, penderitaan ada di dunia. Dunia adalah menerima beraneka ragam. Dari jalinan jodoh dan ketidaktahuan yang bersamaan, akumulasi dari jalinan jodoh ini yang menciptakan penderitaan. Buddha sekarang mau membuka dan menyadarkan dari apa yang terakumulasi oleh kita. Kerisauan batin itu, kegelapan batin harus kita buka dengan memberikan Dharma Buddha kepada kita. Namun satu masa usia kehidupan Buddha sudah berlalu. Tekad hati Buddha ingin memberikan kebahagiaan kepada para makhluk. Kerisauan batin, kegelapan batin, memberi cara untuk membukanya, agar dia tidak ada lagi kerisauan batin. Tidak ada kegelapan batin. Oleh karena itu, kerisauan batin dan kegelapan batin harus habis dialirkan. Ini semua harus dilenyapkan. Harus demikian. Kemudian Dharma untuk mengajari para makhluk, hendak membuat mereka tiada setetes pun yang mengalir keluar, membersihkan seluruh kerisauan batin. Dharma yang jernih membiarkannya terserap semakin mendalam.
Oleh karena itu, berharap dialirkan keluar kerisauan batin dan kegelapan batin, menyirami Dharma agung yang jernih. Para Buddha senantiasa berada di dunia, adalah dikarenakan kemahawelas asihannya berdiam di sini. Kekuatan akar dari amal kebaikan Buddha mengharumi seluruh 3 karma. Di seluruh dunia pada 10 penjuru, menampakkan diri di mana-mana untuk melaksanakan aktivitas Buddha dan memberi manfaat kepada segala makhluk. Itu sebabnya dibahas lebih lanjut, menjelaskan kalau sebutan kewelas asihan, meski sama dengan yang di dalam 4 batin tak terhingga, namun harus mencapai buah paling akhir, barulah layak mendapatkan sebutan Maha. Para Buddha senantiasa berada di dunia. Jika para Buddha berada di dunia, adalah dikarenakan kemahawelas asihannya berdiam di sini. Welas asihnya berada di dunia. Dengan kata lain, jika kemahawelas asihannya berada di dunia, itu berarti para Buddha berada di dunia. Maka keberadaan Buddha di dunia merupakan akar dari amal kebajikan. Oleh karena itu, kita semua perlu memupuk segala akar kebajikan. Keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala jasa kebajikan. Memupuk segala akar kebajikan berarti membuat akar-akar kebajikan itu berdiam dalam diri kita. Sehingga kekuatan akar dari amal kebaikan Buddha mengharumi seluruh 3 karma. Kekuatan besar dari akar amal kebajikan agung adalah yang dapat menyebar luas. Kita semua menyebutnya dengan istilah menghirup Dharma. Apakah Anda sudah menghirupnya? Yang artinya, apakah Anda sudah mendengarkan Dharma? Karena Dharma akan membawa keharuman Dharma, dan keharuman Dharma tersebut akan masuk ke dalam batin kita. Maka dari itu, kekuatannya mengharumi seluruh 3 karma. 3 karma ini adalah tubuh, ucapan, dan pikiran. Tubuh kita sebelum kita mendengarkan Dharma, mungkin tubuh kita sering melakukan perbuatan buruk yang kasar dan jahat. Tetapi sekarang, setelah mendengarkan Dharma, gerak-gerik tubuh kita menjadi lembut dan penuh dengan kebajikan. Sebelum kita mendengarkan Dharma, ucapan kita mungkin kasar, penuh dengan kata-kata kasar dan emosional. Tapi sekarang setelah mendengarkan Dharma, kita berbicara dengan lembut dan penuh kasih. Dulu, gejolak pikiran kita mungkin dipenuhi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Namun, sekarang pikiran kita adalah pemikiran yang baik, senantiasa berada dalam keheningan dari meditasi. Dan apa yang kita pikirkan adalah bagaimana memberi manfaat bagi semua makhluk. Inilah yang disebut dengan 3 karma, tubuh, ucapan, dan pikiran. 3 karma, kita sudah menerima Dharma Buddha yang terhirup masuk. Jadi, di seluruh dunia pada 10 penjuru, menampakkan diri di mana-mana untuk melaksanakan aktivitas Buddha. Melakukan aktivitas Buddha. Apakah aktivitas Buddha itu? Yakni cinta kasih, welas asih, sukacita, keseimbangan batin. Inilah yang disebut dengan aktivitas Buddha. Sutra Teratai mengajarkan kita demikian. Cinta kasih, welas asih, sukacita, keseimbangan batin, melakukan aktivitas Buddha demi umat manusia, memberi manfaat kepada segala makhluk. Inilah yang disebut dengan jalan Bodhisattva. Itu sebabnya dibahas lebih lanjut. Kita memiliki kefasihan tiada rintangan yang sangat banyak. Ada orang yang mencela, serangan dan celaan dari ajaran asing, maka kita bisa menggunakan 4 kefasihan tiada rintangan. Karena Dharma Buddha telah masuk ke dalam batin kita. Kita memahami Dharma dan juga memahami makna ajaran. Dalam bertutur kata, kata-kata kita juga jelas. Kita juga membabarkannya dengan sukacita. Setiap hal yang dibabarkan sudah jelas. Saya paham, saya memiliki keyakinan. Saya selalu berdiskusi mengenai Dharma Buddha, menjelaskannya kepada Anda. Ini yang disebut dengan 4 kefasihan tiada rintangan. Makna tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, Dharma tanpa rintangan, membabarkan tanpa rintangan.
Semuanya disebut sebagai 4 kefasihan tiada rintangan. Sehingga dikatakan inilah bodhisattva, yang juga menjalankan dharma ajaran Buddha, mencapai kebudaan karena hadir di tengah umat manusia. Dibahas lebih lanjut ini, meskipun ada dharma yang tidak dipahami oleh manusia, beliau dapat menjelaskannya satu persatu. Menjelaskan kalau sebutan kewelas asihan meski sama dengan yang di dalam 4 batin tak terhingga, namun harus mencapai buah paling akhir, barulah layak mendapat sebutan maha. Buddha memiliki maha kewelas asihan, sedangkan kita masih belum bisa dikatakan memiliki maha kewelas asihan. 4 batin tak terhingga Buddha adalah maha cinta kasih, maha welas asih, maha sukacita, maha keseimbangan batin atau keikhlasan atau kerelaan. Inilah batin Buddha. Bagaimana dengan kita? Kita belum sampai pada tingkatan setinggi itu. Jadi kita hanya bisa menyebutnya sebagai cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Karena kita belum mencapai tingkat yang tanpa batas. Batin Buddha yang maha welas asih meliputi seluruh langit dan bumi, sedangkan kita baru saja memulai, baru saja membangkitkan niat awal belajar. Mulai belajar menjadi bodhisattva, maka kita belajar tentang 4 batin tak terhingga. Dari cinta kasih tak terhingga, welas asih tak terhingga, sukacita tak terhingga, dan keseimbangan batin tak terhingga. Inilah 4 batin tak terhingga. Walaupun sekarang kita juga menyebutnya 4 batin tak terhingga. Namun masih ada jarak yang sangat jauh dengan batin Buddha. Jadi dalam 4 batin tak terhingga dari Buddha, namun harus mencapai buah paling akhir, barulah layak mendapatkan sebutan maha. Karena batin Buddha sudah sangat maha, hingga meliputi langit dan bumi, sehingga layak mendapatkan sebutan maha, mampu membawa manfaat bagi para makhluk. Namun kita harus memiliki keyakinan, karena kita belajar dari Sang Buddha. Maha cinta kasih memberikan kebahagiaan pada semua makhluk. Maha belas kasih mencabut penderitaan pada semua makhluk. Maha cinta kasih dari bodhisattva adalah kecil jika dibandingkan dengan Buddha, tetapi adalah besar jika dibandingkan dengan praktisi dari 2 kendaraan. Ini adalah nama palsu sebagai maha, sebab maha cinta kasih dan maha belas kasih dari Buddha barulah benar-benar paling besar. Dalam Sutra Teratai disebutkan, penuh maha cinta kasih dan maha belas kasih tanpa pernah kendur atau lelah. Maha cinta kasih memberikan kebahagiaan pada semua makhluk. Maha cinta kasih berarti memberi kebahagiaan kepada semua makhluk. Maha belas kasih yakni mencabut penderitaan pada semua makhluk. Semuanya juga pasti sudah tidak asing. Maha cinta kasih dari bodhisattva adalah kecil jika dibandingkan dengan Buddha. Bodhisattva bila disandingkan dengan Buddha, Buddha disebut dengan maha cinta kasih. Bodhisattva hanya bisa disebut cinta kasih, kecuali telah hendak mencapai kebuddhaan. Bodhisattva Avalokitesvara yang penuh welas asih dan cinta kasih. Bodhisattva Avalokitesvara sudah mencapai kebuddhaan di masa lampau. Dharma sejati dari Tathagata. Inilah maha bodhisattva. Oleh karena itu, ia dapat disebut maha welas asih. Maha welas asih. Lalu bagaimana dengan kita? Kita saat ini sedang belajar, melatih diri agar dapat berbelas kasih, berbahagia, dan bermurah hati, memiliki tekad awal untuk membangkitkan hati bodhisattva. Ini masih belum bisa disebut sebagai maha welas asih. Hanya Buddha dan Bodhisattva Agung yang telah mencapai penerangan yang dapat disebut maha. Maha cinta kasih memberikan kebahagiaan pada semua makhluk. Maha belas kasih mencabut penderitaan pada semua makhluk. Inilah maha bodhisattva. Maha cinta kasih dari bodhisattva adalah kecil jika dibandingkan dengan Buddha. Jika dibandingkan Buddha, bodhisattva masih kurang setingkat. Jikalau dibandingkan dengan praktisi dari 2 kendaraan, wah, bodhisattva sudah jauh lebih unggul. Jadi ketika kita katakan tiada bentuk, sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang tanpa bentuk. Adanya bentuk, tiada bentuk, atau berbentuk, ini masihlah dapat dibandingkan. Bodhisattva masih belum bisa dibandingkan dengan Buddha.
Antara kita dengan bodhisatwa masih memiliki jarak yang sangat lebar. Kita juga tidak boleh meremehkan diri kita sendiri. Kita bisa menjadi bodhisatwa agung di masa mendatang. Maka sudah semestinya kita memiliki keyakinan. Jadi, ini adalah nama palsu sebagai Maha, yang kita maksud dengan kata besar atau agung atau Maha. Semua itu adalah meminjam istilah besar dan kecil untuk membedakan saja. Yang sekarang kita sebut dengan besar, sesungguhnya kita masih makhluk awam. Sebab Maha Cinta Kasih dan Maha Belas Kasih dari Buddha barulah benar-benar paling besar. Oleh karena itu, dalam Sutra Teratai dikatakan, penuh Maha Cinta Kasih dan Maha Belas Kasih, tanpa pernah kendur atau lelah. Yang kita sebut dengan Maha Cinta Kasih dan Maha Belas Kasih, artinya kita harus bersungguh-sungguh dan tulus. Dari kehidupan ke kehidupan, tidak ada waktu yang disia-siakan. Terus-menerus tanpa jeda, seperti sekarang. Kita selalu diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan setiap detik. Prinsip yang sama, apakah itu 1 detik atau 1 kehidupan? Prinsip yang sama, kita tidak boleh lewatkan dengan sia-sia. Kenapa demikian? Tathagata memiliki kemahawelas asihan, tiada kekikiran sama sekali, juga tiada kegentaran. Hatinya bebas dari segala kekikiran, juga bebas dari kegentaran. Karena dia tidak memiliki sifat kikir, kemahawelas asihan adalah terus-menerus melepas dan melepas, tanpa henti menggunakan kehidupannya untuk mengabdi dan mengabdi, mempraktikkan bersumbangsih dan mendidik. Dia memberikan kehidupannya untuk orang-orang di dunia, jadi tiada kegentaran, tiada kekikiran sama sekali, juga tiada kegentaran. Keberaniannya adalah maha sukacita dan maha keikhlasan. Dilakukan dengan tulus dan rela, Buddha datang ke dunia demi 1 tujuan agung, yaitu untuk membabarkan sutra teratai ini. Membabarkan sutra ini untuk diketahui kita semua. Sekarang sutra ini sudah dibabarkan. Kita semua hendaknya meneladani Buddha, menjadikan sutra ini sebagai inti dalam hati nurani dan niat sejati kita. Gunakanlah sutra ini untuk melihat dan memahami sesama. Sutra ini hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat kondisi sesama. Kita dapat menerapkan dharma ini sesuai waktu dan keadaan mereka. Inilah yang seharusnya kita miliki. Maka hatinya bebas dari segala kekikiran. Kita tidak boleh menyimpan pengetahuan untuk diri sendiri. Jangan menyembunyikan dharma. Kita harus terus bersumbangsi dan juga bebas dari kegentaran. Juga tidak perlu takut jika apa yang kita katakan akan dikritik oleh orang lain. Karena sutra ini adalah dharma yang dibutuhkan oleh dunia manusia. Seperti saya sekarang membabarkan sutra teratai. Dari awal saya sudah mengatakan bahwa cara saya berbeda dari urutan pengajaran. Para guru besar zaman dahulu, saya menggunakan hukum duniawi untuk mencocokkannya dengan semangat dari sutra teratai. Karena itu saya menyebutnya sebagai intisari ajaran Cingse adalah sutra teratai. Sutra teratai ini memang seharusnya digunakan dalam kehidupan manusia. Kita menggunakan semangat kita untuk melakukan hal-hal di dunia ini agar berpadu dengan kebenaran dharma, menggunakan semangat ini dalam dunia manusia seperti ini. Oleh karena itu, saya tidak menyampaikan sutra ini sepenuhnya dengan cara tradisional seperti biasanya. Karena cara penyampaian sutra secara tradisional sangat rinci dalam menganalisa dharma. Namun dalam kenyataannya, banyak yang tidak bisa dilakukan atau diterapkan. Yang kita lakukan sekarang adalah hal-hal yang bisa dilakukan dan bisa diterapkan. Dharma untuk kehidupan manusia masa kini. Jadi inilah cara kita menggunakan sutra teratai sekarang. Bukan dharma rahasia yang sangat agung, tapi dharma yang umum untuk kehidupan manusia. Bisa memberikan kebahagiaan pada orang adalah cinta kasih. Bisa mencabut penderitaan orang adalah belas kasih. Tidak merahasiakan dharma agung adalah tiada kekikiran. Membabarkan dengan berani dan tegas adalah tiada kegentaran. Tidak merahasiakan dharma agung adalah tiada kekikiran. Tidak menjadikannya sebagai rahasia yang ditutupi
terbuka untuk bisa digunakan semua orang. Membabarkan dengan berani dan tegas adalah tiada kegentaran. Berani menggunakannya untuk mengajar. Dipastikan di dunia, Dharma ini digunakan di dunia. Berani mengatakannya, semua harus bersungguh hati. Dapat memberikan kepada para makhluk kebijaksanaan Buddha, kebijaksanaan Tathagata, dan kebijaksanaan alamiah. Kebijaksanaan Buddha adalah merujuk pada kebijaksanaan menyeluruh sarwata jana dari Buddha. Kebijaksanaan Tathagata adalah merujuk pada kemahatauan sarwacnata yang mendasar. Itulah kebijaksanaan sebagai sifat mendasar dari kemahatauan sarwacnata. Kebijaksanaan alamiah adalah merujuk pada kebijaksanaan tak terkondisi, dapat memberikan kepada para makhluk kebijaksanaan Buddha, kebijaksanaan Tathagata, dan kebijaksanaan alamiah. Ini semua adalah semangat dan filosofi Buddha, sehingga kebijaksanaan Buddha adalah merujuk pada kebijaksanaan menyeluruh sarwata jana dari Buddha. Kebijaksanaan Tathagata adalah merujuk pada kemahatauan sarwacnata yang mendasar, juga adalah kebijaksanaan sebagai sifat mendasar dari kemahatauan. Menganalisa lagi untuk kalian, waktu harus dipergunakan dengan banyak. Tetapi kita hidup bukan menggunakan itu. Singkat kata, memahami bahwa kebijaksanaan Buddha adalah sangat rumit. Ini adalah kebijaksanaan alamiahnya. Asalkan masalah duniawi kita, masalah di dunia, setiap hal bersungguh hati, hal yang kita pelajari adalah pada keseharian kita. Manusia bisa selaras, masalah dapat selaras, maka prinsip kebenaran pun selaras. Manusia, masalah, prinsip kebenaran selaras, inilah kebenaran sejati. Disebut Dharma menakjubkan, sehingga semua senantiasa bersungguh hati.